Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan membahas contoh soal kartu persediaan metode Vivo atau MPKP. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hari ini kita akan membahas contoh soal studi kasus persediaan barang dagang, yaitu membuat kartu persediaan. Kartu persediaan ini dibuat yaitu pada perusahaan dagang yang menggunakan metode perpetual. Untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan yaitu metode MPKP atau metode Vivo atau first in first out. Untuk penjelasan mengenai sistem pencatatan akuntansi ada dua metode. Sebelumnya saya telah membuat video tentang kartu persediaan, pengertian dari kartu persediaan, metode Vivo, LIFO, dan rata-rata bergerak. Ada di link deskripsi. Baiklah, kita mulai. Contoh studi kasus persediaan barang dagang untuk UD Aneka Jaya. Di sini ada yang terjadi pada periode bulan Desember tahun 2021. Kita bisa lihat untuk kolom kartu persediaan. Kolom kartu persediaan di sini ada UD Aneka Jaya. Kartu persediaan menggunakan metode MPKP atau masuk pertama, keluar pertama atau Vivo, first in, first out. Transaksi pertama pada tanggal 1 Desember ada persediaan awal 75 dus dengan harga per unit Rp66.000. Maka transaksi ini kita buat di dalam kartu persediaan, yaitu termasuk ke dalam kolom saldo. Jadi kartu persediaan di sini ada fungsi-fungsinya. Kolom tanggal yaitu diisi untuk tanggal transaksi. Jadi kolom tanggal digunakan untuk tanggal transaksi, lalu ada nomor bukti dan terdiri dari kolom masuk, keluar, dan saldo. Setiap terjadi pembelian dicatat ke dalam kolom masuk dan apabila terjadi penjualan dicatat ke dalam kolom keluar. Saldo digunakan yaitu merupakan sisa dari jumlah persediaannya. Jadi inilah fungsi-fungsi dari kolom kartu persediaan. Tanggal 1 Desember ada persediaan awal 75 dus. Kita isi di kolom unit 75 unit dengan harga per unit yaitu sebesar 66.000. Jumlah kita dapat dari unit dikali dengan harga per unit. Jadi kolom jumlah didapat angkanya yaitu unit dikali harga per unit. 75 unit dikali 66.000, maka didapatlah Rp4.950.000. Ini transaksi tanggal 1 Desember. Kita masuk berikutnya tanggal 5 Desember dibeli dari PT Indofood sebanyak 100 dus dengan harga per unit Rp68.000. Karena pembelian, jadi kita lihat di sini ini merupakan dibeli, berarti pembelian. Setiap terjadi pembelian kita catat di kolom masuk. Maka kita catat di kolom masuk. Yaitu pembelian 100 dus, maka unitnya 100 dengan harga per unitnya yaitu Rp68.000. Maka jumlahnya unit dikali harga per unit yaitu 100 dikali 68.000, maka didapatlah Rp6.800.000. Setelah selesai kita buat di kolom masuk, kita catat di kolom saldo. Saldo sebelumnya ada 75 unit, kita pindahkan.
Kita tulis di bawah. Ini merupakan saldo sebelumnya, yaitu 75 unit. Berikutnya ada pembelian sebesar 100 unit. Maka kita pindahkan di bawah dari saldo yang 75 unit. 100 unit. Kita pindahkan 100 unit. Harga per unitnya 68.000, maka jumlahnya 6.800.000 rupiah. Jadi saldo di sini merupakan fungsi sisanya. Awalnya kita mempunyai saldo awal 75 unit dengan harga per unit 66.000 dan pembelian sebesar 100 unit dengan harga per unit 68.000. Jadi ada dua harga per unit yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 14 Desember. Di sini transaksinya yaitu kopi faktur nomor 202. Toko Sumber Rezeki untuk penjualan 30 dus dengan harga per unit Rp80.000. Karena ini merupakan penjualan, maka kita catat di kolom keluar. Perlu diingat, kita menggunakan metode FIFO. FIFO di sini yaitu masuk pertama, keluar pertama. Yang pertama kali kita beli, pertama kali juga kita jual. Untuk yang pertama kali dibeli, di sini ada dua harga per unit yang berbeda, yaitu 66.000 dan 68.000. Maka kita jual dulu yang harga per unit 66.000 sesuai dengan transaksi penjualan, yaitu 30 dus dengan harga per unit 80.000. 30 unit dengan harga per unit. Di soal di sini 80.000, tetapi kita tidak mencatat harga per unit yang 80.000. Kita mencatat pada saat membuat kartu persediaan, yaitu angkanya diambil dari saldo dari kartu persediaan. Angka untuk penjualan di sini yang 80.000 itu nanti digunakan pada saat kita menjurnal. Jadi kita tidak memakai harga per unit yang di soal, tetapi kita pakai hanya unitnya saja. Kita ambil unitnya 30 unit dari soal, harga per unit diambil dari kartu persediaan. Kita ambil yang 66.000 karena yang 66.000 ini merupakan yang pertama kali dibeli. 66.000. Untuk saldonya 75 dikurangi 30 unit, maka saldo sekarang yaitu 45 unit dengan harga per unit Rp66.000 dan jumlahnya 45 dikali Rp66.000. Maka didapatlah Rp2.970.000. Saldo yang kedua yaitu masih ada 100 unit. 100 unit karena belum terpakai, jadi kita langsung turunkan ke bawah. 100 unit dengan harga per unit Rp68.000. Jadi 100 unit langsung kita turunkan dengan harga per unit Rp68.000, maka jumlahnya Rp6.800.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 20 Desember. Faktur nomor 31 dari PT Indomarko untuk pembelian 75 dus dengan harga per unit Rp70.000. Jadi ini ada pembelian. Kata-katanya pembelian 75 dus, maka kita catat ke dalam kolom masuk. Tanggal 20 75 dus dengan harga per unit Rp70.000, maka jumlahnya 75 dikali 70.000, maka Rp5.250.000. Maka saldonya sekarang, ini jangan lupa kita turunkan saldo sebelumnya, ada 45 dan 100 unit. Maka kita turunkan ke bawah. 45 dan 100 unit kita pindahkan, turunkan saja.
dan saldo yang ketiga dari pembelian, yaitu 75 unit dengan harga per unit Rp70.000 dan jumlahnya yaitu didapat dari unit dikali harga per unit 75 dikali Rp70.000. Maka didapatlah Rp5.250.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 23 Desember. Tanggal 23 Desember di sini yaitu kopi faktur nomor 204 toko ijo untuk penjualan 45 dus dengan harga per unit Rp78.000. Jadi di sini ada penjualan, maka kita catat di dalam kolom keluar sebanyak 45 unit. Sebanyak 45 unit. Jadi kita ambil di sini ada saldonya 45 unit karena sudah mencukupi, kita catat 45 unit. Ini diambil dari saldonya 45 unit, harga per unit Rp66.000 yang dijualnya sebanyak 45 unit. Maka saldo sekarang yang pertama 45 unit dikali Rp66.000 ini sudah habis kita jual. Jadi sisanya tinggal 100 unit dengan harga per unit Rp68.000. Ini merupakan sisanya. Sisa ini yang kita pindahkan ke bawah. Sisa ini yang kita pindahkan ke bawah dan menjadi saldo sampai dengan tanggal transaksi 20 Desember. Sampai dengan saldo ini merupakan saldo sampai dengan tanggal 23 Desember. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 26 Desember, kopi faktur nomor 206 Toko Jago untuk penjualan 50 dus. Maka ada penjualan lagi, kita catat di kolom penjualan 50 dus. Kita ambil yang pertama di sini ada 100 unit. Karena kita hanya perlunya 50 unit, maka kita ambil 50 unit dengan harga per unitnya Rp68.000. Ini jadi diambil dari sini. Kita perlunya hanya 50, maka kita ambil 50 dengan harga per unit Rp68.000. Sedangkan untuk saldonya awalnya ada 100 unit, kita jual 50 unit, maka sisanya 50 unit. Jadi 100 dikurangi 50, maka didapatlah 50 unit. Dan saldo yang bawahnya sebesar 75 unit, ini belum terpakai atau belum terjual, maka langsung kita pindahkan. 75 unit dikali Rp70.000, maka didapatlah Rp5.250.000. Jadi kesimpulan di sini sampai dengan tanggal 26 Desember, saldo kartu persediaan kita yaitu masing-masing ada 50 unit dan 75 unit dengan harga per unit Rp68.000 dan Rp70.000. Terakhir, transaksi terakhir tanggal 29 Desember, kopi faktur nomor 208 dari toko Sumber Rezeki untuk penjualan 40 dus. Ini penjualan juga. Kita ambil dari transaksi yang pertama karena kita menggunakan metode FIFO. Masuk pertama, keluar pertama. Di sini ada 50 unit, kita menjualnya 40 unit, maka kita catat 40 unit dengan harga per unit Rp68.000. Jadi ini diambil dari yang pertama. Jadi penjualan tanggal 29 Desember ini diambil dari yang pertama.
yaitu ada 50 unit. Karena kita menjualnya 40, kita catat saja 40. Untuk saldonya 50 dikurangi 40, maka didapatlah sisanya 10 unit dengan harga per unit Rp68.000. Sedangkan untuk bawahnya yaitu ada 75 unit. Sedangkan yang bawahnya 75 unit ini belum terpakai, sehingga langsung kita turunkan saja. Jadi saldo akhir kita sampai dengan 29 Desember yaitu ada 10 unit dengan harga per unit Rp68.000 dan 75 unit dengan harga per unit Rp70.000. Inilah cara kita membuat kartu persediaan metode FIFO atau MPKP, masuk pertama keluar pertama. Setiap kita menjual barang, persediaan yang paling atas itu kita jual dahulu. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.